Bobotoh, salam dunia yang selalu ada untuk Persib Bandung. Persib Bandung tahu betul bagaimana memanjakan ribuan bobotoh fanatiknya yang ingin menggelar pesta juara Liga 1 musim ini. Di rumahnya sendiri, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, di hadapan tamunya Barito Putra, Persib tampil dengan langgam permainan yang berbeda. Anak-anak Persib Bandung menampilkan permainan indah dengan bola-bola pendek 1-2 sentuhan yang cepat mengalir dari bawah ke atas. Di depan Barito Putra, anak-anak Bandung meninggalkan permainan pragmatis yang kental dengan counter attack-nya yang selama ini jadi karakternya yang sukses mengantarkannya menjadi jawara Liga 1 musim ini. Perubahan gaya permainan itu membuat duel Persib Bandung versus Barito Putra sangat menarik. Persib rajin melakukan serangan berbahaya, terus menekan lawannya sepanjang pertandingan. Tapi Barito yang ingin keluar dari zona degradasi berhasil berkelit dan tidak mudah ditembus benteng pertahanannya. Intensitas serangan Persib makin menggila saat mereka harus tertinggal gol. Tapi seperti biasa, Persib Bandung tidak pernah panik berapapun skor yang harus mereka balas ketika menjalani laga wajibnya. Anak-anak Bandung terus mencecar, membangun serangan yang efektif untuk bisa menyamakan skor dan bila mungkin membalikkan keadaan menjadi tim pemenang di laga tersebut. Dan di hadapan Barito, upaya Persib membuahkan hasil. Lahir gol penyimbang yang ditunggu oleh bobotoh yang membanjiri Gelora Bandung Lautan Api. Gol bunuh diri yang dicetak pemain Barito Putra langsung membuat GBLA bergoyang. Bobotoh bersukaria, berjingkrak riang. Pesta juara Liga 1 tidak tercoreng oleh kekalahan karena hasil pertandingan imbang 1-1. Lagi-lagi, epic comeback Persib Bandung jadi senjata ampuh dan luar biasa untuk membuat lawannya tersungkur. Dan epic comeback itu sering membuat lawannya menangis, gagal mempertahankan kemenangan yang sudah di tangan. Keunggulan skornya bisa dicuri anak-anak Bandung yang memang tampil agresif dan haus kemenangan dimanapun duel atau laga dilangsungkan. Di hadapan ribuan bobotohnya di Stadion GBLA, di hadapan Barito Putra, gol penyimbang Persib Bandung lahir di ujung pertandingan, di injury time, di menit-menit setan, saat konsentrasi pemain bertahan Barito Putra mulai menurun. Asis Gustavo Franca pada Tyrone Del Pino memang bisa dipotong oleh J. Moreno, tapi sial, bolanya berbelok arah menghujam gawangnya sendiri. Gol bunuh diri yang sangat menyakitkan. Sebaliknya, jadi kebahagiaan yang luar biasa buat kubu Maung Bandung. Mereka terhindar dari kekalahan keempatnya di musim ini. Mereka bisa membuktikan bahwa gelar juara yang sudah di tangan tidak membuat kehebatannya dan tradisi untuk melumpuhkan lawannya luntur. Ini laga yang sangat menguras emosi pemain dan bobotoh. Pemain berjuang sepanjang laga di lapangan. Bobotoh berjingkrak riang, memberi support hingga pertandingan usai. Itu meletupkan niat dan tekad kami untuk menghindarkan Persib Bandung
dari kekalahan menyakitkan, bilang Beckham Putra Nugraha, wonderkid Persib Bandung. Soal permainan dan daya juang, tidak ada yang meragukan kapasitas teknik skuad Bojan Hodak di kompetisi Liga 1 musim ini. Persib Bandung selalu tampil on fire. Bahkan saat tertinggal skor, permainan anak-anak Bandung makin menggila, makin sulit dibendung, makin sulit ditahan untuk tidak membuat lawannya terluka. Tapi harus diakui secara jujur, performa apik dan kompetitif Persib Bandung di hadapan Barito Putra atau di laga-laga sebelumnya tetap menyisakan masalah krusial, terutama di sektor penyerangan atau di lini depan pada striker-striker yang dimilikinya. Striker-striker Persib di musim ini harus diakui kemampuannya menurun. Daya gedornya juga tidak bisa membawa Persib menjadi pencetak gol terbanyak. Malah uniknya, minimnya peran dan sumbangsi para striker Persib Bandung bisa ditutupi oleh gelandang-gelandang serang Persib Bandung yang punya haus gol yang tinggi. Tyron membuktikannya dengan 16 golnya, dan Beckham juga membuktikan menjadi gelandang dengan narui gol yang tinggi dengan 6 gol yang sudah dicatatkannya dalam rekening gol Persib Bandung. Jadi harus ada perubahan dan penyegaran pemain anyar di lini serang. Harus didatangkan pemain baru yang punya skill bola bagus dan punya naluri gol yang tinggi, yang bisa menciptakan gol kemenangan dari situasi apapun. Maklum, Gerpen Kestener yang belakangan ini terus diberi kepercayaan tampil di laga wajib Persib Bandung, menggusur David da Silva yang tengah sibuk dengan persoalan cederanya, belum juga menunjukkan performa terbaiknya. Naluri golnya masih membeku, belum muncul. Gerpen Kestener pun belum menjadi seorang predator kotak penalti di lini pertahanan lawan. Kestener memang pintar memegang bola, umpannya pun akurat, daya juangnya pun oke. Tapi sekali lagi, naluri golnya masih sangat minim. Peluang emasnya di depan gawang Barito yang seharusnya 100% jadi gol, malah tidak berbuah gol buat Persib Bandung. Berharap David da Silva bisa jadi goal getter pun sangat sulit. Kemampuan teknis dan ketajamannya di lini pertahanan lawan atau area penalti lawan sudah menurun. Bersamaan usia yang semakin senja dan persaingan ketat yang harus dihadapinya, Dimas Derajat pun belum bisa menjadi sandaran utama Persib Bandung. Dimas masih butuh waktu untuk jadi senjata pembunuh di lini serang Persib. Buktinya dia tetap jadi pemain pilihan kedua Persib Bandung saat David harus absen. Pantas kalau Kepah Sherman terus diusukan bakal menghuni lini serang Persib di musim depan. Karena melihat kondisi sekarang, Persib tidak bisa lagi mengandalkan striker-striker yang ada. Liga belum selesai, belum waktunya bicara masa depan pemain. Tapi perubahan pemain tidak mungkin ditolak. Pasti akan didatangkan pemain yang diperlukan untuk memperbaiki posisi yang rawan, janji Bojan Hodak.